Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur pada pagi yang indah ini kita kembali berjumpa dalam program Repes Renungan Firman Tuhan Jemaat Sin Penajam edisi Kamis 10 Februari 2022. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur atas kasih dan penyertaan dan kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dalam istirahat kami masing-masing, jika kami dapat bangun kembali dengan tubuh yang penuh kekuatan, kesehatan, dan keberkatan yang asalnya daripada-Mu. Bapa kami surga, sebelum kami melakukan aktivitas kami dan rencana-rencana kami masing-masing, kami akan lebih dahulu mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai pegangan hidup kami. Berkati kami semua ya Bapa, untuk siap bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun bagi kami semua untuk dapat memahami akan kebenaran firman-Mu, untuk kami lakukan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan. Berfirmanlah ya Tuhan, sungguhnya kami telah siap mendengarkan. Ampunilah dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari baca firman Tuhan. Di mana firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Ibrani pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Ibrani pasal yang pertama, ayat ke-8 sampai dengan ayat 9. Firman Tuhan, tetapi tentang anak ia berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Amin. Firman Tuhan. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa selalu setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, seraya melakukannya di sepanjang kehidupan yang Tuhan mesti karuniakan. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana lewat pembacaan kita pada pagi ini, dan suatu tema kita pada pagi bersama-sama oleh pembacaan, saya mencoba memberikan tema yaitu mencintai keadilan. Mencintai keadilan, love justice. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana ada sebuah film keluarga yang menarik yang berjudul The Winslow Boy, yang dimana yang mengisahkan tentang seorang anak berusia 13 tahun yang dikeluarkan dari sekolah militer di Inggris karena ia dituduh mencuri. Namun sang ayah si anak yakin bahwa anaknya tidak bersalah. Lalu ia menggerakkan segala kemampuan untuk membela anaknya itu. Saat kasus ini menarik perhatian seluruh masyarakat, banyak orang yang mendukung anak itu dengan mengeluarkan slogan, biarlah keadilan ditegakkan. Biarlah keadilan ditegakkan. Kenapa ada slogan itu? Karena dalam diri kita pasti selalu ada kerinduan untuk keadilan bagi orang lain serta bagi diri kita sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
kita bersama, di mana salah satu sifat Tuhan adalah adil. Hal itu dapat dilihat pada pembacaan kita pagi ini, di mana dengan jelas dalam pengabdian Yesus terhadap keadilan dan kebenciannya terhadap kefasikan di dalam kehidupan, pelayanan, dan dalam kematiannya. Kesetiaan Kristus kepada Bapaknya selama ia berada di bumi, sebagai mana ditunjukkannya oleh kasih-Nya terhadap keadilan dan kebenciannya terhadap kejahatan, di mana keadilan Tuhan adalah sempurna, utuh, tidak bercacat, dan tidak bercela. Semua yang Tuhan rencanakan, putuskan, dan kerjakan selalu berada pada koridor keadilan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan kita Yesus Kristus sangat menyintai keadilan dan membenci kefasikan. Dan itu nampak dalam pelayanannya ketika Yesus masih nampak melayani sebagai manusia di dunia ini. Sebab itu, sebagai umatnya, kita pun harus hidup dalam keadilan dan membenci kefasikan yang nampak dalam hubungan kita dengan sesama. Hal itu akan terjadi apabila kita memiliki hubungan yang erat dan dengan Dia yang itu Yesus sebagai sumber keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, kita hanya butuh kekuatan hati dan tuntunan Roh Kudus, bahwa dengan melakukan keadilan, percayalah maka Allah pun akan menyatakan keadilannya dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, khusus atas firman kebenaran-Mu yang Tuhan telah sampaikan bagi kami semua pagi yang indah ini. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hidup kami masing-masing, dan kami dapat lakukannya dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami semua. Bapa kami surga, kiranya firman-Mu ini terus berakar dan bertumbuh, berbuah di dalam sepanjang kehidupan kami. Berdoa pagi ini buat seluruh sidang jemaat-Mu, berkati dan lindungi dalam keluarga masing-masing dan dalam setiap tugas pekerjaan dan rencana-rencana dan segala usaha yang dilakukan. Tuhan kiranya menyertai dan melindungi, sehingga apa yang dilakukan, diusahakan itu dapat berhasil dan memperoleh berkat yang asalnya daripada-Mu, beri khusus untuk memuji membesarkan nama-Mu. Bapa kami surga, berdoa buat sidang jemaat-Mu yang mungkin pada hari ini mengalami kelemahan tubuh, baik itu dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan kiranya tolong dan sertai, pulihkan tubuh yang sakit melalui makanan dan minuman obat-obatan yang diberikan, sehingga semuanya itu memperoleh kesembuhan yang asal daripada-Mu, hingga dapat kembali bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu. Berkati keluarga yang merawat, berkati, beri kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Bapa kami surga, berdoa mungkin pada hari ini ada beberapa sidang jemaat yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun pernikahan.
Tuhan sempurnakan sukacita mereka ya Bapa. Berkati dalam pertumbuhan, dalam kehidupan, dalam segala hal rencana sidang jemaat-Mu. Bapa kami surga, pagi ini berdoa buat rencana dalam program jemaat-Mu, di mana kami akan memulai pada hari ini dalam ibadah keluarga, dalam kelompok pelayanan masing-masing, baik kelompok pelayanan 1, 2, 3, dan 4, kiranya dapat berjalan ibadah ini dengan penuh hikmat. Berkati dan lindungilah seluruh jemaat-Mu, sehingga dapat bersama-sama mengikuti persekutuan ini ya Bapa. Bapa kami surga, kami berdoa juga buat pemerintahan kami, baik dari tingkat pusat maupun daerah. Tuhan sertai dan lindungi ya Bapa, sehingga apa yang diprogramkan untuk kemakmuran rakyat-Mu dapat berjalan dengan baik. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Dalam masa pandemi ini yang belum berakhir, kami selalu setia mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya Bapa, untuk kebaikan kami bersama. Berkati TNI Polri, relawan, para medis yang masih terus setia untuk penanganan pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Beri kuat sehat selalu, hingga apa yang dilakukan dan kerjakan selalu setia mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya. Bapa kami surga, segala kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kami semua rencana-rencana kami ke depan. Ini doa pengharapan kami ya Tuhan, di pagi yang indah ini. Sempurnakanlah, ampunilah dosa kesalahan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sedang jemaat yang kasih dalam Tuhan, demikianlah program refleksi kita pagi hari ini. Sekali lagi, selamat beraktivitas, salam sehat, salam tangguh, dan shalom.